diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Lurah, yang kami hormati Pamong Kelurahan Garing. Yang pertama, maka kita tak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan sebentar untuk ragam metode alat kontrasepsi. Ini bahwasanya manfaat program keluarga berencana yang pertama adalah meningkatkan kesehatan keluarga dengan melalui perencanaan keluarga. Kemudian juga mencegah risiko kesakitan ataupun kematian ibu dan anak. Kemudian juga memungkinkan menyusui eksklusif bagi bayi. Jadi masih ada ibu yang setelah melahirkan anak umur 1 tahun sudah hamil lagi. Nah itu harapannya mengikuti program KB sehingga bisa mengatur jarak kelahiran anak. Anak umur 2 tahun tetap bisa, tetap harus dapat ASI. Kemudian juga membebaskan wanita dari rasa khawatir terhadap terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera. Orang tua memiliki banyak waktu untuk memberikan kasih sayang, pendampingan, pendidikan kepada anaknya. Kemudian memudahkan perencanaan keuangan, menghemat pengeluaran keluarga. Banyak sekali jenis alat kontrasepsi, ada IUD yang untuk ibu, kemudian ada implan, suntik, pil, dan MOW, metode operasi wanita. Kemudian untuk yang pria adalah vasektomi dan kondom. Masuk ke alat kontrasepsi yang MOP, metode operasi pria atau disebut juga kontrasepsi vasektomi. Ada pesan kuncinya, yaitu dengan adanya vasektomi ini prosedurnya sangat ringan dan cepat, hanya 15 menit. Nanti testimoni dari Pak Bowo. Kemudian tidak mempengaruhi kejantanan pria, bersifat permanen, cocok untuk pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Jadi minimal 2 tahun. Ibu minimal umurnya juga 35 tahun. Apabila nanti Bapak menginginkan KB vasektomi. Kebetulan kemarin itu ada yang mau vasektomi, saya kunjungi sudah siap gitu. Ternyata setelah saya kunjungi, saya lihat kok ibunya baru hamil, saya gitu. Ibu baru hamil ya? Iya Bu. Kenapa mau bapaknya MOP? Kan yang mau vasektomi bapaknya. Itu tidak boleh, karena nanti ibunya hamil, bapaknya vasektomi. Udah bapak mungkin MOP kok hamil gitu ya. Padahal orang umum tidak tahu kalau vasektominya itu ibu sudah hamil gitu. Jadi tetap meskipun yang melaksanakan vasektomi adalah pria ayahnya atau suaminya, tetap ibu dalam kondisi tidak hamil. Bagaimana komitmennya untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera itu saling terbuka suami istri. Jadi kita tidak boleh kalau tidak berebut dulu. Kemudian perlu untuk dilakukan pemeriksaan analisis sperma setelah 6 bulan untuk memastikan efektivitas vasektomi. Jadi 3 bulan setelah melaksanakan operasi pria, 3 bulan itu boleh untuk hubungan suami istri, tapi tetap memakai kondom untuk cek, karena ada juga yang ternyata langsung dipakai dengan suami istri gagal. Jadi memang harus ada selawat. Vasektomi dapat disebut juga sterilisasi pria, yaitu modul kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri.
Cara kerjanya, pemotongan dan pengikatan saluran sperma menyebabkan cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sel sperma. Prosedur ini dapat dikendalikan melalui proses rekanalisasi. Jadi misalnya mengikat bisa rekanalisasi, tapi tetap memang untuk kembali ke kesuburannya berkurang ya. Tapi yang jelas untuk prosedur rekanalisasi bisa dilaksanakan biasanya di rumah sakit Sarjito. Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan ke masyarakat, terutama ibu-ibu yang memang agak bermasalah apabila mengikuti KABI ataupun ingin benar-benar termotivasi peran prianya itu suami siaga bisa terwujud. Dan sampai ada pandangan yang keliru kalau vasektomi itu dikebiri, bukan, beda, sehingga tidak ada yang namanya istilahnya mengurangi libido itu enggak. Jadi tetap tadi kejantanannya masih di klinik belum bisa, dan kalau di Gunung Kidul di RSUD sama RSUD Wonosari sama RSUD Sabtosari. Waktu itu memang kami berpikiran yang saya kami matur blak, artinya bahwa intensitas untuk hubungan suami istri tinggi waktu itu. Berjalannya waktu setelah punya anak yang terakhir, yang kedua, itu yang saya lupa. Setiap mau berhubungan suami istri ribet banget rasanya. Istilahnya orang iso on time gitu, sehingga harus pilih waktu dan lain sebagainya. Akhirnya kita sepakat mencoba saya menghalangi, baik memakai kondom dan lain sebagainya. Akhirnya satu pengalaman yang saya rasakan waktu itu, duduk dari itu memakai pil pak waktu itu. Kemudian karena ibu itu ada keluhan waktu itu sesek, setiap malam itu harus minum obat anti sesek setiap mau tidur. Kemudian kita jagungan mencari referensi terkait salah satu program KABI yang baik untuk pria. Dan salah satunya juga saya punya teman waktu itu di PLKB, Mas Fajar Nugroho, itu jagungan lama terkait program KABI sing jenenge MOP itu. Kemudian suatu hari saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti program tersebut. Waktu itu tahun 2012 kita datang ke salah satu rumah sakit Angkatan Darat di Jogja untuk dilakukan operasi bahasanya. Dan kita datang ke sana, sampai di sana kami ditangani oleh 2 orang kakung-kakung. Waktu itu masuk ke dalam ruangan, di situ prosesnya cukup singkat sekali. Kalau nggak salah hanya proses butuh waktu 3 menit proses sampai 5 menit proses itunya operasinya. Tidak sakit sama sekali, cuma seperti kita supaya dicotot sempat nyes gitu sebentar sekali. Kemudian ada proses beberapa detik selesai. Kemudian setelah itu 10 menit kita keluar ruangan, kondisi fisik juga tidak ada pengaruh, tetap fit biasa. Kemudian memang kita mendapatkan beberapa arahan dari beliau. Pertama kita mendapatkan 3 box alat kontrasepsi berupa kondom waktu itu. Kemudian paling murah setelah box kondom itu selesai baru habis, maksudnya baru bisa paling murah jajal sukses atau tidak. Tapi alhamdulillah tahun 2012 itu saya pun satu hal yang menjadi juga PD lah, artinya PD. Dan setelah habis niku mau 3 kondom itu wes los sampai sekarang. Dan satu hal juga tidak berpengaruh kepada intensitas ataupun konsumsi seks suami istri itu tidak terpengaruhi. Sehingga istilahnya saya cukup mantap dan marem lah dengan itu. Orang ribet, orang kokian duit,
Kemudian saya Bapak Ibu terkait jantanan gitu, itu saya bicara mboten enten pengaruhi. Justru kalau saya karena mungkin saking mantep ini, itu justru durasinya lebih nambah ketimbang waktu-waktu dulu sebelum KBMOP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi paling boten gini kuwawa kurangi beban istri. Nek lebih simpel, lebih efektif dan hemat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni, umur saya 46 tahun, mengikuti program KB vasektomi dari tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Alasannya saya mengikuti program KB vasektomi, alasannya ialah istri saya mengalami rabun mata. Terus saya berembuk sama istri saya masalah mengikuti program itu. Istri saya sepakat dengan saya untuk mengikuti program KB vasektomi. Ya toh Bu? Iya. Terus alhamdulillah selama saya mengikuti KB vasektomi tidak ada kendala satupun, malah semakin sehat, tidak ada istilahnya meriang, sakit itu tidak ada. Ya wajar kalau cuma flu, pilek itu wajar, tapi tidak menyangkut masalah KB itu. Masalah hubungan suami istri itu tidak ada kendala, malah semakin istilahnya apa ya Bu? Itu semangat ya, tidak ada kendornya ya. Itu istri saya selama mengikuti program KB vasektomi itu, istri saya tidak ada kendala lagi masalah rabun mata. Alhamdulillah sampai sekarang ya Bu ya. Terus selama program itu sampai sekarang saya ya pekerja keras, tidak ada keluhan sama sekali untuk bekerjanya, tidak mengurangi apa-apa masalah hubungan suami istri. Untuk bekerja itu tidak ada kendala. Waktu itu saya berpikir, vasektomi itu apa sakit apa gimana? Ternyata itu enggak. Itu paling prosesnya itu 15 menit, itu aja enggak sakit. Tahu-tahu tuh waktu itu di Jogja itu tahu-tahu udah selesai. Loh, ini apa operasi enggak? Ternyata enggak. Terus waktu itu saya berpikir, kata orang-orang itu kalau vasektomi itu kalau laki-laki yang KB itu dikatakan apa tuh namanya kebiri. Ternyata enggak. Wong apa nyun sewu, barang saya itu masih utuh, tidak ada apa istilahnya 2 tinggal 1 tuh enggak, masih utuh. Ya, saya merasa senang, merasa bangga setelah suami saya mengikuti program KB vasektomi ini. Saya berterima kasih sekali sama pemerintah yang udah memberikan program ini untuk masyarakat. Dan saya juga bangga dalam mengikuti KB-nya. Ini suami
juga sehat, saya juga sehat, tidak ada keluhan apapun. Alasan kami memilih KB MOP, pertama karena kesehatan saya, banyak keluhan, sering pusing, lalu suami saya juga kasihan sama saya karena saya punya keluhan asma. Jadi dia berpikir untuk melakukan KB pria yaitu MOP. Seiring berjalannya waktu, kenyataannya tubuh saya juga lebih sehat, suami saya juga lebih sehat, lebih perkasa, dan hubungan kami lebih harmonis. Vasektomi adalah solusi keluarga bahagia dan harmonis. Ayo Bu. Oke sayang, bentar ya. Oke sayang. Bersemangatnya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat.